Perkenalkan, nama saya Gabriela Runtulene dari kelas A2 Keperawatan semester 2. Maksud dan tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Keperawatan Dasar 2 dengan dosen pengampu Narastirus Samone, Eskep, MKes, Nalis. Pemberian obat. Berikut ini penjelasan lengkap tentang 7 prinsip yang harus dilakukan petugas medis. Yang pertama, benar pasien. Sebelum obat diberikan, pastikan pasien adalah orang yang benar. Tanyakan nama pasien terlebih dahulu, identifikasi gelang pasien, atau nama yang menempel di tempat tidur. Jika pasien tidak sadarkan diri, tanyakan nama pasien kepada keluarga. Jika pasien tidak sadar tapi tidak dapat merespon secara verbal, gunakanlah bahasa tubuh, misalnya minta klien menganggukkan kepala jika benar dia adalah pasien tersebut. Yang kedua, benar obat. Pastikan obat yang diberikan sesuai dengan advis atau resep. Jika nama atau merek terasa asing, telepon bagian farmasi untuk mengklarifikasi, tanyakan nama generiknya serta kandungan di dalamnya. Agar terhindar dari masalah, maka harus membaca label sebanyak 3 kali, yaitu pada saat melihat kemasan obat sebelum diberikan, saat menghisap atau menuangkan obat, setelah menuang atau menghisap obat. Yang ketiga, benar dosis. Dosis yang diberikan kepada pasien juga harus sesuai dengan advis yang ditetapkan oleh dokter. Jika merasa ragu tentang dosis yang ditetapkan, kita bisa segera mengkonfirmasi ulang ke dokter. Ingat, perhatikan dosis sebelum membuka sediaan obat. Lihat gambar di atas dan jumlah dosis yang ada pada kemasan. Yang keempat, benar rute. Rute atau cara pemberian obat disesuaikan dengan advis dokter. Baca kemasan obat dan pastikan obat tersebut sesuai dengan rutenya. Misalnya, tablet dan kapsul dalam kemasan diberikan via oral atau mulut. Ada beberapa faktor yang menentukan rute pemberian obat seperti kondisi pasien, efek obat perlu cepat atau stabil, sifat obat, dan tempat yang diinginkan. Yang kelima, benar waktu. Waktu pemberian obat dapat mempengaruhi kesembuhan pasien. Pastikan waktu pemberian sesuai dengan jadwal yang diresepkan dokter. Biasanya resep obat diberikan 2 kali sehari, 3 kali sehari, 4 kali sehari setiap 6 jam. Waktu paruh obat atau obat dengan paruh waktu yang panjang umumnya diberikan 1 kali per hari. Sedangkan waktu paruh pendek diberikan beberapa kali per hari. Perubahan waktu pemberian juga sering terjadi, tergantung dengan kondisi yang dialami pasien. Pastikan untuk senantiasa berkolaborasi dengan dokter, terutama jika terdapat alergi obat, antibiotik, umumnya terapi akan di-stop dulu. Yang keenam, benar dokumentasi. Dokumentasi mencatat semua aspek tindakan termasuk pemberian terapi. Di dalam dokumentasi, kita harus mencatat jenis terapi yang diberikan, waktu terapi, dan rute. Catat juga masalah terapi seperti klien menolak pemberian obat tidak diminum, dan alasannya kenapa. Yang ketujuh, benar edukasi. Sampaikan informasi tentang obat kepada klien secara benar dan mudah dipahami. Apa efek sampingnya akan timbul dan untuk apa pemberian terapi ini. Jangan sampai pasien cemas karena setelah minum obat, pasien jadi lemas dan mudah tertidur. Itu dia 7 prinsip pemberian obat, semoga bermanfaat. 7 prinsip menuju keselamatan pasien di rumah sakit. Yang pertama, bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Untuk rumah sakit, pastikan rumah sakit memiliki kebijakan yang menjabarkan apa yang harus dilakukan staf setelah terjadi insiden. Bagaimana langkah-langkah pengumpulan fakta yang harus dilakukan, atau dukungan apa yang harus diberikan kepada staf, pasien, dan keluarga. Pastikan rumah sakit memiliki kebijakan yang menjabarkan peran dan akuntabilitas individual bila mana ada insiden.
tumbuhkan budaya pelaporan dan belajar dari insiden yang terjadi di rumah sakit. Lakukan asesmen dengan menggunakan survei penilaian keselamatan pasien. Yang kedua, pimpin atau dukung staf. Bangunlah komitmen dan fokus yang kuat dan jelas tentang keselamatan pasien di rumah sakit. Langkah penerapan, pastikan ada anggota direksi atau pimpinan yang bertanggung jawab atas keselamatan pasien. Identifikasi di tiap bagian rumah sakit orang-orang yang dapat diandalkan untuk menjadi penggerak atau gerakan keselamatan pasien. Prioritaskan keselamatan pasien dalam agenda rapat, direksi atau pimpinan maupun rapat-rapat manajemen rumah sakit. Masukkan keselamatan pasien dalam semua program latihan staf rumah sakit dan pastikan pelatihan ini diikuti dan diukur efektivitasnya. Yang ketiga, integrasikan aktivitas pengelolaan risiko, kembangkan sistem dan proses pengelolaan risiko serta lakukan identifikasi dan asesmen hal dan yang potensial bermasalah. Keempat, kembangkan sistem pelaporan. Pastikan staf agar dengan mudah dapat melaporkan kejadian atau insiden, serta rumah sakit mengatur pelaporan kepada komite keselamatan pasien rumah sakit. Yang kelima, libatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Kembangkan cara-cara berkomunikasi yang terbuka dengan pasien. Yang keenam, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Dorong staf untuk melakukan analisis akar masalah untuk belajar bagaimana mengatau kejadian itu timbul. Yang ketujuh, cegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Gunakan informasi yang ada tentang kejadian atau masalah untuk melakukan perubahan pada sistem pelayanan. Nah, itu dia 7 langkah keselamatan pasien di rumah sakit. Itu merupakan panduan yang komprehensif untuk menuju patient safety, sehingga 7 langkah tersebut secara menyeluruh harus dilaksanakan oleh setiap rumah sakit. Dalam pelaksanaan, 7 langkah tersebut tidak harus berurutan dan tidak harus serentak. Pilihlah langkah-langkah yang paling strategis dan paling mudah dilaksanakan di rumah sakit. Bila langkah-langkah ini berhasil, maka kembangkan langkah-langkah yang belum dilaksanakan. Bila langkah-langkah ini telah dilaksanakan dengan baik, rumah sakit dapat menambah penggunaan metode-metode lainnya. Demikianlah video yang sudah saya buat. Kiranya yang sudah saya bawakan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Halo, saat ini saya ingin mempromosikan atau mengajak teman-teman yang masih bingung ingin berkuliah di mana. Saya merekomendasikan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ada Fakultas Keperawatan dengan Profesi Nurse, ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Teknik, dan Fakultas Sastra. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami dan jadilah keluarga besar UNPI Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN.
Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.